Hi everyone, how are you doing? I hope you all are doing well. Today's lesson we are going to learn about past simple versus past continuous tense. So please open your English book to page 141 ya, chapter 10 ya. Kamu bisa buka buku kamu di halaman 141 di bab 10. Jadi apa sih perbedaan tentang past simple dengan past continuous tense? Langsung saja kita bahas penggunaan daripada tenses ini. Jadi ini adalah perbedaan daripada past simple versus past continuous secara rumusnya ya. Jadi kalau khusus dalam past simple ini kita ada dua jenis kalimatnya. Yang pertama adalah nominal and the second is verbal. Apa yang membedakan nominal dengan verbal? Satu, kita menggunakan to be. To be yang kita pakai di sini adalah was dan were. Oke? Was dan were. Sedangkan kalau verbal kita menggunakan verb to. Ya, kita menggunakan kata kerja kedua. Baik itu kata kerja regular dan irregular. Apalagi itu, Kalau regular kata kerja yang beraturan, sedangkan irregular kata kerja yang tidak beraturan. Jadi apa yang membedakannya? Kalau nanti kata kerja beraturan, verb to-nya semuanya di akhiran kata verb-nya itu ditambah ed. Sedangkan kalau kata kerja irregular semuanya berubah-ubah. Contohnya seperti adalah kata speak, spoke, spoken, ya, write, wrote, written. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi rumusnya adalah kita menggunakan khusus kata nominal pada past tense, ini masih formula atau rumusnya ya. Maka kita menggunakan subject plus to be. To be yang kita pakai selagi adalah to be, was, were, bukan is, mr, tapi adalah was, were. Kapan kita pakai was? Ketika subjeknya adalah I, she, he, it, maka pakai was. Oke? Yang ini ya, was yang ini. Kemudian kalau dia subjeknya nanti they, you, dan we, maka kita pakai were. Oke? Dan begitu juga kalimat negatifnya, kita hanya tambah not pada to be, setelah to be kita tambah not. Oke? Kalau interrogatif maka to be-nya ke depan. Ya, was, were-nya, kemudian tambah subjek, tambah noun atau adjektif. Karena khusus pada to be ini yang dia selalu diikuti oleh kata benda atau kata sifat ataupun kata keterangan atau adverb. Kemudian kalau verbal dia menggunakan verb to. Oke? Subject plus verb to. Kalau kalimat negatifnya dia menjadi did not. Oke? Tambah did not. Interrogatifnya did-nya ke depan. Kalau dia masuk ke dalam past continuous, maka rumusnya berbeda. Maka rumusnya adalah seperti ini, subject plus to be, was, were, tambah verb one plus verb in. Ini masih rumusnya. Kalau negatifnya, subject plus be, was, were, tambah not, kemudian plus verb in. Oke, bening sih kalau melihat rumusnya. Ya, memang secara quick. Kalau kita lihat rumusnya, ya bisa pecah kepala kita. Namun, langsung saja kita lihat contohnya. Oke, past tense dalam nominal. Oke, Sejoin was my teacher for 5 years ago. Oke, ini adalah kalimat nominal. Dia misalnya, Sir John adalah guru saya selama 5 tahun yang lalu. Berarti sekarang Sir John ini bukan gurunya lagi, karena ini adalah menceritakan yang sudah lalu. Sekarang berarti bukan Sir John lagi. Oke? Atau yang kedua, John was absent yesterday. John was sick yesterday. Ya, maka itu kita menggunakan was. Oke, karena di sini tidak ada verb, maka ini kita menggunakan to be sebagai kata penghubung antara subjek dengan predikatnya. Subjek dengan objek atau keterangannya. Oke. Kemudian kita masuk verbal. Oke. Sejoin call me at 2 p.m. this afternoon. Sejoin menghubungi saya atau menelpon saya jam 2 sore ini. Oke. Jadi ini kapan dihubunginya? Tadi. Oke. Kemudian biasanya kita kata I spoke. Ya, I spoke itu adalah saya berbicara. Oke, namun kita menggunakan verb to. Ya, ini contoh verbal. Kalimat negatifnya, we didn't go anywhere this weekend. Kami tidak pergi kemana-mana akhir pekan ini.
Ya, jadi menceritakan yang dia lakukan di masa lalu. Ini contoh nominal dan verbal. Kemudian past continuous yang membedakan adalah ini menceritakan yang sedang berlangsung atau kejadian yang sedang kamu lakukan di masa lampau. Apa yang kamu lakukan kemarin sedang kamu lakukan. Ini tidak sedang kamu lakukan, sedangkan past continuous ini sedang kamu kerjakan. Contohnya, I was working all days last Sunday. Jadi saya sedang bekerja sepanjang hari Minggu. Hari Minggu semalam dia sedang kerja terus. Oke. Kemudian I was praying. Oke, saya sedang berdoa. Kapan dia sedang berdoa? Mungkin tadi. Oke, sudah lewat. Bukan sekarang, tapi tadi aku lagi doa gitu. Mungkin kamu bilang gitu, kamu dari mana? Kamu kemana saja dari tadi? Kamu kemana semalam? Bukan ya, kamu kemana semalam? Oh maaf ya, semalam aku lagi doa, jadi aku nggak bisa kemana-mana. Kira-kira seperti itu. Kemudian adalah we were eating fried rice. Kami sedang makan nasi goreng. Kapan? Semalam. Tadi. Udah berlalu ya. Atau I was speaking. Saya sedang berbicara. Oke, ini adalah penggunaan past tense dengan past continuous. Satu yang menceritakan yang sudah selesai di masa lampau, yang ini sedang berlangsung di masa lampau. Oke, itu perbedaannya. Jadi kita lihat keterangan waktunya. Oke, keterangan waktu yang dipakai kalau past tense adalah a few minutes ago, beberapa menit yang lalu, an hour ago, ya, beberapa jam yang lalu atau sejam yang lalu ya, yesterday, kemarin. Kemudian last week, minggu lalu, last month, last year, this morning, ya, this afternoon. Nah, ini adalah kalau ada nanti ini keterangan waktunya, oh ini jelas past tense. Sedangkan kalau dia masuk ke past continuous, waktunya nanti at 4 o'clock, at 10 o'clock a.m., ya, yesterday. Kemudian at the time yesterday, artinya adalah seperti saat ini, kemarin atau semalam. Ya, last week on Sunday. Jadi ini perbedaan waktunya. Ini past tense, ini past continuous tense. Keterangan waktunya nanti ya. Langsung saja kita lihat penggunaan yang membedakan. Past tense, past simple shows us that action was in the past, not in the present. Artinya dia menceritakan apa yang kita menunjukkan, apa yang kita lakukan, perbuatan atau tindakan yang kita lakukan semalam, bukan yang sekarang. Jadi I woke up early this morning. Aku tadi pagi cepat bangun. Aku cepat bangun tadi pagi kok. Ya. Kamu menceritakannya kapan? Ya sudah setelah kamu bangun, atau setelah siang kamu bilang, "Oh, aku tadi pagi cepat bangun." Nah, kira-kira seperti itu penggunaan daripada past tense. Ya. Kemudian past tense ini juga menceritakan kebiasaan yang kamu lakukan di masa kecil atau di masa lalu kamu, ya. Maka kamu menggunakan past tense. Oke. Kemudian past continuous tense digunakan. Past continuous tense show us the action was already in the progress at certain time in the past. Artinya kita menceritakan tindakan atau perbuatan atau kegiatan yang kita lakukan sedang berlangsung di masa lalu. Artinya semalam sedang kita kerjakan ini. Apa? We were cleaning the house all morning. Kami sedang bersih-bersih. Ya. Sepanjang tadi pagi. Ya, tadi pagi, sepanjang tadi pagi kami sedang kebersihan tadi pagi. Nah, mana kau Lora? Mana tugasmu? Contohnya saya panggil Lora. Dia bilang, maaf saudara, aku tadi lagi kebersihan jadi lupa. Contohnya, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian, ya, do you know want to express the action in the past happen and one after other or the same time. Jadi, apakah kamu mau mengekspresikan ya sebuah tindakan yang terjadi di masa lampau atau sesuatu yang terjadi secara bersamaan? Nah, bisa saja terjadi secara bersamaan. Bagaimana caranya? Ya, ketika kita mau menceritakan yang kita lakukan di masa lampau dan suatu kejadian yang terjadi secara bersamaan. Mungkin sering ini yang menjadi masalah. Kalau siswa itu bisa menceritakan sebuah kejadian dalam masa lampau hanya dalam satu kalimat. Contohnya I came home. Contohnya, iya kan? I came home. Saya pulang ke rumah. Hanya itu aja, tidak bisa melanjutkan apa setelahnya. Jadi ini menceritakan kejadian yang dilakukan secara bersamaan, ya. Jadi contohnya kalau simple past tense, he came home, switch on the computer,
and check his email. Nah, jadi apa yang dilakukannya? Dia pulang ke rumah, dia nyalakan komputernya, dan mengecek emailnya. Jadi ada berapa tindakan yang dia lakukan, ada berapa kegiatan-kegiatannya. Pertama pulang, nyalakan komputer, dan cek email. 3. Oke, kalau dia past continuous, dia seperti ini. Simon was playing on the computer while his brother was watching TV. Secara bersamaan, Simon sedang bermain komputer ketika abangnya sedang menonton. Ini menceritakan sama-sama kejadian yang sudah lampau, namun perbedaannya satu sudah selesai, yang satunya masih sedang dilaksanakannya. Namun terjadi masa lalu. Oke, new action artinya adalah tindakan yang baru. Oke, handphone saya adalah my phone rang, ya, my phone rang while I was studying. Jadi handphone saya berbunyi ketika saya sedang belajar. I felt sleepy when I study. Saya ngantuk, ya, saya ngantuk, merasa ngantuk ketika saya belajar. Jadi ada dua di sini yang membedakan. Ingat, kapan kita menggunakan while dan when, ini menceritakan kejadian yang kamu lakukan, ada beberapa tindakan yang kamu lakukan. Kalau while biasanya ditambah to be plus verb ing, sedangkan when menggunakan study. Namun kalau kamu juga nanti temukan when plus verb ing juga tidak masalah. Oke, kemudian action already in progress, sebuah tindakan yang sedang berlangsung juga. Ini while I was studying, my mobile suddenly rang. Ketika saya sedang belajar, handphone saya tiba-tiba berbunyi. Jadi hampir sama. Yang bedakan hanya satu masih sedang berlangsung, satu sudah selesai. I felt sleepy while I was studying. Oke, jadi ini adalah perbedaannya. Kemudian tugas kamu. Oke, langsung saja kita kasih tugas. Kamu jawablah atau kamu cobalah latihan di bawah ini. Kalau kamu bisa membedakan tenses mana yang dia pakai. Maka present tense dengan menggunakan kata yang dalam kurung, ya. Apakah di dalam past tense maksud saya atau past continuous tense. Oke, itu saja. Kalau ada yang kurang jelas kamu bisa langsung saja tanya melalui grup WA kita. Oke, I think that's enough for today. See you and God bless you.